Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan Raffi pimpin doa terlebih dahulu bagi ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa besar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena COVID masih menginfeksi kita, masih terus berlanjut ya dan terus bermutasi. Jadi kalian harus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, Ibu tanya sebelum ke sini, sebelum ke sekolahan, berangkat ke sekolah, ada yang sudah sarapan tidak? Sudah ada yang sarapan? Sudah, siapa yang sudah sarapan? Oh, Nindita, Kak Gani, Jara. Nindita sarapan apa? Sarapan nasi sama udang sama ayam. Nasi udang sama ayam. Wah, komplit ya. Sarapannya apa sarapannya? Nasi sama telur. Jara? Nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Oke. Yang tidak sarapan, usahakan sarapan pagi ya. Nah, kalian masih ingat tidak kandungan nutrisi yang terdapat dalam nasi apa aja? Oke. Fungsinya apa ya karbohidrat? Tira. Fungsinya apa karbohidrat Tira? Menambah tenaga. Ada yang menambahkan? Kalau menambah tenaga, fungsi karbohidrat apa? Yang bisa Menjadi sumber energi. menjadi sumber energi. Bagus, semuanya jawabannya benar. Nah, kemudian tadi ada yang makan lauknya, ada udang, ada ayam, ada telur. Itu masuk ke mana ya? Kandungan nutrisinya mengandung apa? Ayam, telur, udang itu mengandung nutrisi apa? Protein. Protein. Ada yang bisa fungsi protein apa? Fungsi protein? Oh, Jara, silakan Jara. Protein apa? Membangun sel tubuh. Membangun sel tubuh, betul sekali. Jadi fungsi protein selain sumber energi juga dia membangun sel tubuh untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, kalian tadi ada yang sarapan nasi dengan ayam, dengan telur, dengan udang. Nah, apa sih fungsinya bagi tubuh kalian? Nutrisi yang terdapat dalam makanan kalian, apa sih fungsinya bagi tubuh kalian? Ada yang tahu tidak? Oh, Kira silakan. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Ya, betul sekali jawabannya ya. Jadi perlunya atau pentingnya nutrisi itu bagi tubuh kalian adalah sebagai sumber energi, kemudian untuk pertumbuhan, untuk menjaga kesehatan dan mengatur segala proses dalam tubuh kalian nantinya. Ya, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin. Oke, selanjutnya Ibu jadikan gambar dalam PPT yang Ibu akan tayangkan. Ya. Oke, kelihatan dari belakang?
sebagai organ pertama yang membantu proses pencernaan. Setelah dari mulut, ada yang tahu tidak dari kemana lagi? Nindita, kemana lagi nih? Kerongkongan. Ada yang tahu lagi kemana? Kira. Lambung. Lambung. Ada yang tahu lagi? Kasa. Usus halus. Usus halus. Ada yang tahu lagi kemana? Usus besar. Usus besar. Ada yang tahu lagi kemana? Kabarnya kemana? Anus. Ke anus. Pintar. Berarti kemarin sudah dibaca ya materinya, Ibu perintahkan kemarin. Jadi kalau kita makan dari mulut, dari mulut kemana? Kerongkongan. Kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Anus. Hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Berarti semuanya sudah membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Selama proses pembelajaran, nanti ada penilaian yang Ibu akan ambil. Indikator penilaiannya antara lain ada 3 ya. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, indikator sikap yang Ibu nilai adalah kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ada pengetahuan. Nanti setelah materi kita selesai, Ibu akan memberikan evaluasi pengetahuan untuk mengetahui seberapa paham kalian akan materi yang telah disampaikan. Kemudian indikator keterampilan ini nanti akan kalian nilai, jika kalian mengerjakan LKPD-nya dari mencari informasi, mengolah data, sampai mempresentasikan hasil dari LKPD kalian, pemecahan masalah dan diskusi kalian. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia, kemudian menganalisis struktur organ pencernaan dengan fungsinya pada pencernaan manusia dengan benar, kemudian menganalisis pencernaan mekanis dan kimia pada sistem pencernaan manusia. Keempat, menganalisis fungsi enzim yang membantu sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Nah, yang kelima adalah memasukkan karya berupa video pembelajaran tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Itu nanti diambil untuk nilai keterampilan. Oke. Selanjutnya, untuk masuk ke pembelajaran, kita menyimak video pembelajaran terlebih dahulu dan kalian gali informasi apa saja yang terdapat dalam video pembelajaran tersebut. Oke, silakan kalian simak video pembelajaran hari ini. Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Makanan masuk ke lambung dari esofagus dengan gerak peristaltik. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, dicampur dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, sudah kalian identifikasi permasalahan apa saja yang muncul dalam video pembelajaran tersebut. Ada yang bisa mengajukan pertanyaan berdasarkan permasalahan yang akan kita diskusikan hari ini. Berdasarkan video pembelajaran ya, silakan.
silakan. Apa saja fungsi dari enzim yang terdapat pada organ pencernaan manusia? Oke, apa saja fungsi dari enzim yang terdapat pada organ pencernaan pada manusia? Yang lainnya, silakan. Penulisan masalah apa yang kalian peroleh dari hasil video pembelajaran tadi? Nindita. Apa perbedaan pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi? Oke, apa perbedaan pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi? Oke, ada yang lain lagi? Silakan, kelompok 3. Enzim-enzim apa saja yang ada di organ pencernaan manusia? Oke, bagus sekali ya. Kalian sudah menemukan rumusan masalah dari hasil kalian menyaksikan video pembelajaran tadi. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD berdasarkan kelompok kalian masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3. Dan kalian kerjakan, diskusikan berdasarkan rumusan masalah tadi yang kalian dapatkan dari hasil menyaksikan video pembelajaran hari ini. Peserta didiknya sudah dibuka semuanya, kelompoknya sudah. Oke, sekarang lihat ke lembar berikutnya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis struktur organ, fungsi dan enzim pencernaan pada manusia. Yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah mengamati ya video tadi. Ibu sudah share linknya, kemudian kalian tuliskan proses pencernaan yang terjadi pada menit-menit yang Ibu sudah tentukan. Silakan kalian mati videonya. Kemudian yang ketiga nanti adalah mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia, kemudian mengidentifikasi fungsi dari organ pencernaan manusia. Selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi masing-masing enzim pada sistem pencernaan pada manusia. Silakan dikerjakan. Jika silakan buka bukunya, literasinya, LKS-nya, buku paketnya. Dan jika ada kesusahan atau kesulitan tidak terdapat dalam buku paketmu, silakan browsing melalui HP-mu ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit.
Sudah dulunya. Oke, kalau sudah semua, silakan presentasikan dari kelompok 1 tentang hasil tabel pengamatannya terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tabel pengamatan dari kelompok 1. Detik 10 sampai 16, kita mempunyai makanan dibantu gigi dan lidah disebut pencernaan mekanik. Detik 30 sampai 34, enzim amilase membantu pencernaan imun. Kelompok lain? Ada yang beda hasil pengamatannya? Ada Bu. Sama? Sama. Oke, bagus. Silakan kelompok 2. Hasil dari diskusi kelompok 2 adalah menit 0.45 sampai 0.48. Proses pencernaan yang terjadi adalah pencernaan kimiawi terjadi di mulut adalah pemecahan mati menjadi gula. Dan menit 1.16 sampai 1.20, proses yang terjadi adalah pergerakan makanan dibantu oleh otot esofagus. Pergerakannya disebut peristaltik. Oke, masih kelompok 2. Bagus sekali jawabannya. Ada yang lain jawabannya? Sama? Hasil pengamatannya? Oke, bagus ya. Kelompok 2 sudah menyimak video pelajaran dengan baik. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3. Menit 1:54 sampai menit 1:57, lambung menghasilkan HCl yang pepsinogennya untuk membantu proses pencernaan. Menit 2:36 sampai menit 2:45, usus halus atau duodenum, karbohidrat juga menjadi glukosa, protein juga menjadi asam amino, lemak juga menjadi asam lemak atau gliserol. Oke, kelompok lain ada yang beda jawabannya? Sama? Sama. Oke, bagus. Kita pause ya untuk hasil pengamatan kita hari ini. Selanjutnya untuk mengisi pertanyaan kedua, silakan akan ke depan. Di sini saya akan menunjukkan dari hasil identifikasi dari kelompok 1. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama dan organ tambahan. Organ utamanya ada mulut, kelenjar garuda, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, appendix, rektum, dan anus.
empedu sama pancreas. Hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2, silakan selanjutnya untuk mempresentasikan hasil. Hasil identifikasi dari kelompok 2 adalah mulut berfungsi sebagai pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan gigi dan kimiawi enzim pitialin. Sedangkan lambung berfungsi sebagai pencernaan mekanik dan kimiawi dengan HCl, enzim renin dan enzim pepsin. Esofagus berfungsi sebagai terjadi pencernaan secara mekanik dengan gerak peristaltik. Usus halus berfungsi sebagai tempat terjadi pencernaan secara mekanik dengan penyerapan sari-sari makanan dan pencernaan secara kimiawi dengan menghasilkan enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Anus berfungsi sebagai saluran terakhir tempat pengeluaran fases. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan dan pembusukan oleh Escherichia coli. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan maju untuk presentasi. Saya akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok 3. Organnya mulut memiliki enzim bernama pitialin mengubah amilum menjadi maltosa. Lambung memiliki enzim HCl, pepsin, dan renin. HCl mematikan bakteri yang masuk bersama makanan. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengendapkan protein susu. Organnya usus halus memiliki enzim amilase, lipase, dan tripsin. Amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa, sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Ini adalah hasil identifikasi kelompok 3. Sekian, terima kasih. Oke, gue foto kelompok 3 ya. Dari hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, adakah yang beda dari kalian? Ada nggak jawabannya yang berbeda? Sama semuanya? Sama. Oke, bagus ya. Kemudian kita lanjutkan ke diskusi tentang hasil diskusi pertanyaan diskusi. Nomor 1, mengapa karbohidrat seperti nasi, ubi, dan kentang jika dikunyah lama-kelamaan akan terasa manis? Ada yang bisa menjawab? Kelompok siapa? Kelompoknya Kira, silakan. Karbohidrat yang terdapat pada nasi, ubi, dan kentang dicerna menjadi gula oleh enzim pitialin yang terdapat pada lidah.
Ada yang lain jawabannya? Kelompok 2 menyatakan bahwa karbohidrat yang terdapat dalam nasi, ubi, dan kentang dicerna menjadi gula oleh enzim petialin yang terdapat pada kelenjar ludah. Ada lagi? Yang lain pertanyaannya? Jawabannya? Sama? Sama hasil penelusuran informasinya? Sama. Oke. Lepas untuk kelompok 2 ya jawabannya. Pertanyaan diskusi selanjutnya. Berapa lama proses pencernaan dalam perut dan apa saja faktor yang mempengaruhi lamanya proses pencernaan? Siapa menjawab? Sampai nih, silakan kelompok 3. Proses pencernaan dalam perut bisa memakan waktu 24 jam sampai 72 jam. Faktor yang mempengaruhinya apa saja? Faktor yang mempengaruhi lamanya proses pencernaan: 1. Jenis dan jumlah makanan, 2. Jenis kelamin, 3. Metabolisme, 4. Kondisi medis tertentu, misalnya pada penderita masalah pencernaan, makan, atau gangguan penerapan nutrisi. Oke, ada yang lain? Jawabannya dari kelompok lain? Sama? Oke, ini bagus sekali. Jadi proses pencernaan dalam perut bisa mencapai waktu 24 sampai 72 jam dan tergantung dari jenis makanan dan jumlah makanan, kemudian dengan jenis kelamin, metabolisme, serta tergantung dari kondisi medis tertentu. Oke, berlepas untuk kelompok 1, kelompok 3 ya tadi ya? Oke, jawabannya bagus sekali ya. Kemudian kesimpulan apa yang kita dapat hari ini sama dengan KPD? Ada yang bisa menjawab? Hasil kesimpulannya apa? Yang kita dapatkan sama dengan KPD? Ansa, silakan kelompok 1. Organ saluran pencernaan, beritahu organ Pencernaan apa saja? mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, terus apa lagi yang didapat setelah kesimpulan apa lagi yang kalian peroleh setelah kami ke KPD? Rafi, silakan. Makanan yang mengandung karbohidrat akan terasa manis jika lama-kelamaan dikunyah karena diubah menjadi gula oleh enzim petialin yang terdapat di ludah. Oke, terima kasih. Kesimpulannya bagus sekali. Berikut untuk kelompoknya sudah menjawab di kesempatan hari ini. Jadi Ibu beri penguatan sekali lagi bahwa organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian ke anus. Nah, dalam proses pencernaan juga dibantu oleh enzim-enzim. Nah, enzim yang terdapat di mulut ada enzim petialin yang mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian lanjut ke lambung. Di lambung masukkan 3 macam enzim. Apa saja enzimnya di lambung? Ada enzim ACE atau asam klorida yang membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Kemudian ada pepsin. Fungsinya pepsin apa tadi? Mengubah protein menjadi pepton. Ya, mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang ketiga ada renin. Fungsinya apa? Mengedapkan protein susu. Yang mengedapkan protein susu menjadi kasein. Kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus juga terdapat enzim yang dihasilkan oleh beta pankreas. Apa saja enzimnya? Amilase, lipase, tripsin. Ya, ada 3 enzim yang dihasilkan di usus halus. Ada amilase, lipase, dan tripsin. Amilase fungsinya adalah untuk Mengubah amilo menjadi maltosa. ya, mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian lipase mengubah Lemak menjadi asam lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang ketiga ada Tripsin. fungsinya mengubah protein menjadi asam amino dan peptida. Kita semua akan untuk menyebutkan hal ini ya. Jadi kesimpulan selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi pembelajaran. Silakan dikerjakan evaluasi pembelajarannya. Linknya akan Ibu share di grup kelas kalian ya. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah Ibu share. Silakan dibuka linknya.
nilai 40, jarang 20, ini 100, kali 100, nilai 80. Oke. Nah, bagi kalian yang nilainya masih di bawah KKM, Ibu akan memberikan remedial ya untuk perbaikan nilai kalian. Dan selanjutnya untuk yang mendapat nilai di atas KKM terus belajar, tingkatkan belajar terus. Kemudian kalian nanti Ibu beri pengayaan tentang materi struktur organ dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Jadi hasilnya baik atau tidak kalian lihat sendiri. Ada 4 orang yang lolos dalam nilai KKM-nya. Yang sisanya mengikuti remedial. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari ini, kalian pasti mendapat pemahaman atau pengetahuan baru dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa mengutarakan, merefleksikan hasil dari kalian belajar ini apa saja? Kira, silakan. Jadi tahu organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Oke, bagus sekali. Jadi setelah pelajaran ini Vira menjadi tahu organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan pada manusia. Ada yang lagi yang merefleksikan? Hansa, silakan. Jadi tahu enzim-enzim apa saja yang ada di dalam tubuh. Oke, bagus sekali. Jadi tahu enzim apa saja yang terdapat dalam tubuh ya. Oke, apa lagi? Satu lagi? Oke. Kapi, kelompok 3, silakan. Lebih mengerti tentang organ-organ pencernaan manusia serta enzim-enzimnya. Lebih mengerti tentang organ pencernaan pada manusia dan enzim-enzimnya. Bagus sekali ya refleksinya kalian hari ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya dan kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah ya, menyenangkan. Dan Ibu ingatkan kembali untuk kalian mengumpulkan video tentang proses pencernaan pada manusia ya. Dikerjakan. Videonya minggu depan dikumpulkan, yang dikumpulkan dalamnya ya, dalam bentuk YouTube. Kalian kirim videonya, upload videonya dalam di YouTube, kemudian kirim linknya saja ke Ibu. Oke, mengerti? Mengerti. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan pimpin doa dulu terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah untuk kalian ke depannya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.